Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Astagfirullahal adzim. Ikhwafillah rahimakumullah dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar BK Paksi, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia. Di sini ada dua fungsi: pendidikan Al-Quran dan keluarga sakinah. Ikhwafillah, Akhwan Al-Fakir sebagai Dewan Penasehat BK Paksi akan menyampaikan kiat-kiat sholat khusyuk. Al-Quran dan keluarga sakinah tidak bisa dipisahkan. Tidak akan mencapai keluarga sakinah kalau tidak paham Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Maka pondasinya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana caranya? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kiat untuk mendapatkan keluarga sakinah adalah hadirnya pribadi sholat yang khusyuk. Nah, Ramadan datang saat ini, tahun ini adalah membangun kesadaran sholat yang khusyuk agar rumah tangga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah peran BK Paksi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemirsa, pendengar, keluarga besar BK Paksi dan seluruh umat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di antaranya yang menjalankan sholat
yang membaca Al-Quran, yang saum Ramadan. Qad ablal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatin khoshi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena orang khusyuk dalam sholatnya akan memberikan indikasi karakter keluarga sakinah. Barometer kehidupan seseorang akan menjadi baik tergantung bagaimana sholatnya khusyuk atau tidak. Dalam bahasa Arab, khusyuk artinya merendah, tunduk, tenang. Artinya orang yang sholatnya khusyuk, orang yang senantiasa saat sholat menghadirkan niat yang ikhlas, seakan-akan sedang ditatap Allah, bermesraan dengan Allah, maka akan tenang, tumak ninah, karena sedang bermesraan dengan Allah, tenang, khusyuk, tidak terburu-buru. Nah, untuk mendapatkan sholat khusyuk itu tidak mudah, nggak sembarang orang. Orang-orang pilihan. Maka ada tingkat-tingkatan khusyuk. Tingkatan khusyuk orang awam, orang yang sudah meningkatkan keimanannya, atau orang yang terpelihara oleh Allah, yang istiqomah. Dan kekhusyukan sholat itu tidak dituntut wajib, tetapi merupakan sebuah keharusan, artinya upaya agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya harus khusyuk agar berkualitas, menjadikan merubah kebiasaan yang senantiasa dalam kebaikan. Syarat untuk khusyuk pertama, sholat itu harus diniatkan lillah, karena Allah. Merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah dalam rangka bersyukur kepadanya. Nah ini, bukan jadi beban, sehingga ada kekuatan bahwa sholat itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau nggak makan, lapar. Kalau tidak minum, haus. Kalau tidak mandi, gatal, dan sebagainya. Maka dengan kesadaran menjaga sholat tepat waktu, berjamaah, dengan syarat-syarat tertentu, dengan tumak ninahnya, itu merupakan sebuah keharusan untuk menuju sholat khusyuk. Jadi niat lillah karena Allah, tidak ada beban. Yang kedua, anggaplah sholat yang dilakukan itu sholat yang terakhir, dan ingat akan kematian akan tiba-tiba datang. Kalau ingat mati dan menganggap sholat itu yang terakhir, maka dia akan sungguh-sungguh, akan tumak ninah, tenang, bermesraan dengan Allah. Yang ketiga, harus senantiasa mempersiapkan proses istinjanya, wuduknya benar, karena merupakan
kesucian lahir dan batin. Istinjanya benar, wudunya benar, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, itu merupakan energi untuk khusyuk. Kalau istinjanya tidak benar, wudunya tidak sempurna, tidak akan khusyuk. Kan istinja, wudu itu merupakan syarat sahnya wudu, sahnya menuju proses sholat. Seakan-akan berdialog dengan Allah. Maka saat istinja gak boleh bincang-bincang, gak boleh teriak-teriak. Saat wudu juga begitu. Kenapa? Sedang berdialog dengan Allah. Khusyuknya istinja, khusyuknya berwudu, tenang dan tumaninahnya itu akan menghantar khusyuknya sholat. Kemudian persiapan bajunya, kain sarungnya, gamisnya, sejadahnya, tempat sholatnya harus terjaga dari najis dan kesucian dan kenyamanan. Tempatnya pengap, gerah, sulit khusyuk, bau, sulit khusyuk. Terjaga dari suasana yang beriman, bersih, indah dan nyaman. Nah, beriman. Kemudian yang berikutnya, persiapan untuk khusyuk adalah harus tahu apa yang dibaca, arti bacaan sholat. Namun ini bukan syarat utama, karena ada juga orang awam, orang-orang dulu itu nggak tahu artinya, tapi ingat mati, takut mati, sholat itu pintu berjumpa dengan Allah. Dia nggak tahu arti tapi bisa nangis. Itu orang dulu. Kenapa? Terjaga kesucian hatinya. Lah sekarang harus tahu artinya. Yang terakhir, ini menjadikan sumber penentu kekhusyukan yang menggunakan energi, mulai dari wudunya, istinjaknya, tahu artinya, ingat mati. Itu sumber pendapatan, penghasilan yang halal jenisnya, halal cara mendapatkannya, benar cara makannya. Itu energi menggerakkan potensi jiwa dan raga keseharian. Jadi keistiqomahan iman itu ditentukan dari sumber pendapatan yang dimakan, diminum, dipakai, itu dari pendapatan yang halal jenisnya, cara mendapatkannya atau tidak. Makanan harus memilih makanan yang benar-benar halal jenisnya dan cara mendapatkannya. Oleh karena itu, kalau antum semua jadi seorang suami dalam sebuah kehidupan berumah tangga, bertanggung jawab akan kekhusyukan individu sebagai contoh teladan imam, istri dan anak-anaknya, maka jangan sekali-kali memberikan asupan kepada istri dan anak sesuatu yang haram atau subhat. Keluarga besar BKP Paksi dan masyarakat dimanapun berada, cara makan yang benar, dengan duduk, dengan berdoa, dengan tangan kanan, tidak berlebihan. Itu akan energi ketawaduan, kekhusyuan dalam sholat, dan sholatnya akan ikhlas. Sekali lagi, sumber makannya dimakan. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Surah 80 ayat 24. Makan yang bagaimana?
Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang kubentangkan di bumi yang halal lagi thayyib. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita makan dengan berdiri tangan kiri berlebihan, maka potensi setan akan muncul, sholatnya tidak akan khusyuk. Pengennya buru-buru, gampang sering lupa, males, sering ditunda-tunda, masih ada waktunya. Itu tanda sulit untuk khusyuk. Orang yang khusyuk akan senantiasa sholat tepat waktu. Nah, PK Paksi sebagai lembaga informal mempersiapkan kader-kader militan bangsa, mujahid-mujahid yang senantiasa sholat khusyuk melalui pembinaan Al-Quran dan metode sholat yang benar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sholat yang tenang, yang tumakninah, ingat mati, kemudian dengan makanan yang halal, baca Al-Quran yang benar, wudhu yang benar, istinja yang benar, pakaian persiapan yang benar, sarana dan prasarana yang benar, bersih, indah dan nyaman, merupakan faktor energi khusyuk. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Khusyuk adalah merupakan tujuan kita seorang mukmin, karena dengan salat khusyuk kami menjadikan indikasi karakter kehidupan sehari-hari. Orang baik dan tidak dilihat dari salatnya, jujur atau tidak dilihat dari salatnya, pemarah atau tidak dilihat dari salatnya, malas atau tidak dilihat dari salatnya. Kalau salatnya khusyuk, maka akan memberikan energi, rendah hati, tawadu, kreatif, inovatif, dan produktif. Mujahid yang sejati. Salat yang khusyuk akan memberikan energi, sehat jasmani maupun rohani. Mohon maaf lahir batin. Semoga PK Paksi senantiasa melahirkan hamba-hamba Allah yang salatnya khusyuk. Sehat, kuat, taat, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.